Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmanul Fauzan, mahasiswa kelas C dengan NIM 12470500066. Di sini saya akan menjelaskan, memberikan pandangan saya, resume saya tentang buku yang telah saya baca, yaitu buku Sirah Nabawiyah. Nah, buku Sirah Nabawiyah ini berisi tentang perjalanan hidup Rasulullah dari semasa lahirnya, dari semasa hijrahnya, yang hijrahnya itu awalnya tertutup sampai terang-terangan, gimana proses hijrahnya itu dijelaskan dalam buku ini. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu juga dijelaskan secara terperinci oleh buku ini. Nah, kenapa sih buku ini tuh sangat spesial gitu? Karena buku ini itu sudah mendapatkan juara satu penulisan buku sejarah Islam yang diadakan oleh Robitoh Al-Alam Al-Islam, yang berarti dapat kita simpulkan bahwa buku ini tuh emang dapat dipercaya, sumber-sumbernya kredibel, keasliannya dapat dicek. Maka buku ini menjadi salah satu acuan dalam masyarakat Islam dapat mengenal lebih dalam bagaimana beratnya perjuangan Rasulullah. Di sini saya akan membahas beberapa tema penting yang ada di sini, yang ada di dalam buku ini. Yang pertama ada masa kelahiran Rasul. Dalam buku ini tuh diberikan gambaran detail kapan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, itu kondisi masyarakat di Arab itu sedang dalam masa jahiliyah, yang masa itu sangat banyak hal-hal buruk yang terjadi. Misal seperti perempuan yang dianggap sebagai objek bukan manusia, seperti halnya itu. Jadi sangat banyak sekali hal-hal negatif yang terjadi di sana. Jadi Rasulullah itu lahir di tengah-tengah kaum yang amburadul seperti itu, gitu ya. Itu awalnya. Lalu ada saya beri nama fase Mekah, itu fase turunnya wahyu dan perjuangan Rasul terjadi di Gua Hiro. Ini adalah salah satu titik turunnya Islam pertama kali yang disampaikan oleh Rasul. Jadi Rasul itu mendapatkan dalil pertama itu di Gua Hiro pada masa Rasulullah itu berumur 40 tahun, dan ini menjadi awal daripada perjuangan Rasulullah dalam penyebaran agama Islam. Tuh. Lalu dakwah ya, tadi setelah saya sebutkan juga, dakwah itu dibagi menjadi dua. Ada pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, atau dakwahnya ini tuh dilakukan dengan cara menyebarkan kepada orang-orang terdekatnya Rasul, gitu ya. Jadi karena masyarakatnya itu masih sangat jahiliyah gitu ya, jadi Rasul memulainya dengan mengajak orang-orang terdekatnya terlebih dahulu. Agar apa? Agar nantinya beliau punya pondasi yang kuat saat nantinya dihantam oleh orang-orang jahiliyah gitu. Gitu ya. Terus ada fase Madinah. Jadi Rasulullah kan berdakwah itu berawalnya di Mekah. Tapi karena orang-orang Mekahnya itu banyak yang menentang karena ajaran jahiliyahnya sangat-sangat kuat di sana. Jadi Rasulullah merubah strateginya. Jadi Rasul pun memutuskan untuk berpindah tempat ke Madinah, yang mana orang-orang Madinah ini
terasa lebih menerima akan kedatangannya Rasul, seperti itu. Jadi di buku ini tuh dijelaskan secara rinci gitu ya. Saya nggak bisa ngejelasin semuanya di sini karena itu tentunya pasti sangat amat panjang. Jadi seperti itu kurang lebih. Lalu juga di buku ini itu sangat banyak lah manfaat yang bisa teman-teman dapatkan jikalau teman-teman membaca buku ini. Saya masuk kepada kesimpulannya, jadi buku ini tuh sangat-sangat wajib ya untuk dipelajari oleh umat Islam terutama, karena di buku ini tuh mencakup semua sejarah Islam tentang ya tadi dari awal Nabi lahir sampai wafatnya gitu. Maka buku ini menjadi sangat-sangatlah penting. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya memohonkan minta maaf juga. Saya Rahmanur Fauzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.